Bab 88. Di dalam KTG hanya terdengar suara peraduan antara jari dan keyboard. Cetak, tata. Seven masih bergelut dengan komputer. Memerangi pihak sana yang masih mencoba melawan. Kenan yang masih memegang dan mengecek beberapa bukti itu menoleh. Mencari keberadaan Katie. Hei, sudah berapa lama Katie pergi? Tanyanya mulai curiga Katie tak kunjung kembali. Sudah 45 menit berlalu sejak pintu itu menutup. Terang Seven tanpa mengalihkan perhatiannya pada layar komputernya. Benarkah? Kenan dan Kayla bersamaan. Itu terlalu lama untuk membuat kopi dan jus. Ucap Kai mulai melemah hendak beranjak. Tahan di sana Nine. Sentak Seven memperingatkan. Kayla kembali duduk. Kita punya pertarungan sendiri. Tegas Seven. Aku akan mencari. Kenan melangkah. Kalian pastikan tidak kalah kali ini. Jika tidak, kita semua berakhir. Kenan keluar dari kotage panel mereka dan menutup pintu perlahan. Kai melirik Kenan yang berlalu dengan mata cemas. Jangan khawatir, percayakan padanya. Mereka akan baik-baik saja. Seven yang mengerti arti tatapan cemas Kai mencoba menenangkan. Nine, kita memiliki pertarungan sendiri. Jangan buat mereka yang mengandalkan kita kecewa. Tegas Seven. Kayla mengangguk. Iya, aku harus fokus. Pikirkan Dedi Mal, Ibu, dan juga semua saudaraku. Dan Om Kenan, juga. Batin Kai melirik Seven yang semakin serius dengan layar pirantinya. Kalian jaga kedua orang muda di dalam. Jangan sampai mereka terganggu oleh apapun. Titah Kenan pada 4 orang bodyguard untuk menjaga luar kotage. Baik Tuan, tunduk keempatnya patuh. Sisanya ikut aku. Kenan melangkah lebar. Pertama dia melewati jalan setapak yang menghubungkan Toyota GOT panel ke rumah utama, di mana mereka menginap. Lalu Kenan mengecek setiap sudut kotage utama bersama dengan beberapa orang pengawal. Sekretaris Kenan. Kenan menoleh, melihat wajah cemas pada orang yang baru saja datang itu. Ada apa? Kedua tuan muda menghilang. Lapornya. Apa? Kenan terkejut, ini di luar prediksinya. Hubungi orang yang tadi berjaga di sini. Titahnya. Baik. Setelah beberapa saat. Maaf asisten Ken. Mereka tidak bisa dihubungi. Lapor orang itu lagi. Apa? Ken mengusap rambutnya kasar. 4 orang berpencar menyisir pantai. 3 orang ke depan. Sisanya di sekitar kotage. Cari dan temukan apapun yang bisa jadi petunjuk. Siap laksanakan. Orang yang ditunjuk itu menyebar. Sementara Ken masih di ruang utama kotage itu. Matanya berkeliling. Mencari apapun yang mungkin bisa jadi petunjuk. Mata Ken terpatri pada CCTV yang terpasang di luar pintu kotage utama. Dapatkan rekamannya. Kenan menunjuk CCTV itu pada salah satu orangnya. Baik, lebih baik memeriksa petunjuk yang hanya sedikit itu. Di kota M, Malvin berdiri depan lobi hotel yang dia sewa. Dengan benda pipih yang menempel di telinganya. Pria bule itu terdiam. Baiklah, aku mengerti. Sambungan telepon terputus. Malvin menggeram, dan menampakkan deretan gigi putihnya. Urat di kepalanya timbul menandakan dia sangat marah. Di pulau seberang, embun yang telah selesai dengan urusannya di kota pelabuhan itu, keluar dari kafe cabang sebening embun. Dia hendak kembali ke hotel. Namun tiba-tiba beberapa orang pria menghadangnya. Ada apa ini? Tanya embun tak suka. Ada apa ini? Tanya embun tak suka. Nyonya, keadaan sedang tidak baik. Kita kembali. Ucap salah satu pria yang memakai pakaian serba hitam itu. Apa? Di lokasi lain. Di gudang tak terawat. Bernomor 186. Daniel gelisah. Beberapa kali mondar-mandir dari dalam gudang ke pintu depan. Kenapa lama sekali? Sabar Tuan. Sabar. Daniel mencengkram kerah leher anak buahnya itu. Jika sampai kali ini gagal, mampus kalian semua. Ukas Daniel penuh emosi. Karena serangan melalui web Malvin sudah endus kegagalan. Daniel merubah rencana dengan menculik anak Malvin. Daniel berniat membuat Malvin merasakan kehilangan seperti dirinya. Daniel marah karena mengetahui Malvin sudah menikah lagi. Tanpa peduli bagaimana Hana meninggal dulu. Ditambah Malvin bahagia dan sukses. Membuatnya semakin marah saja. Jika aku tak bisa menghancurkan bisnisnya, maka hancurkan kehidupan pribadinya. Seringai Daniel. Tuan, panggil seseorang mendekat dengan wajah takut.
Apa? Daniel menoleh dengan wajah kesal. Itu. Kami tak berhasil membawa istri dari Malvin. Lapor pria itu. Apa? Daniel marah. Menendang apa saja yang ada di dekatnya. Wah, wanita itu sudah dijaga bodyguard Tuan. Lalu apa kalian tak bisa mengatasinya? Murka Daniel. Bagaimana dengan anaknya? Nona itu. Apa lolos juga? Sentak Daniel murka. Kalian benar-benar tak berguna. Wah, jangan marah-marah seperti itu, Paman. Suara seorang gadis cilik di pintu masuk gudang mengagetkannya. Kenan mengecek kamera pengawas. Hanya ada sedikit petunjuk. Si kembar terlihat keluar dari kota G bersama. Mereka berdua berjalan sendiri. Hanya ini petunjuknya. Gumam Kenan. Bagaimana dengan kamera pengawas yang lain? Anak buah Ken menunjukkan rekaman dari kamera lain yang mengarah pada jalan. Hanya ada kegelapan. Gumam Kenan. Tunggu. Ken menemukan sesuatu pada rekaman itu. Ken memperhatikan beberapa bayangan hitam menaiki sebuah mobil lalu entah kemana. Ada mobil lain yang mengikuti. Kau bisa buat resolusinya lebih baik. Tentu saja. Setelah itu tampak sedikit jelas. Beberapa orang berkerumun lalu masuk ke dalam mobil. Mobil satu pergi. Lalu mobil lain menyusul. Mereka membawa Katie. Gumam Ken. Buat plat nomor mobilnya lebih jelas. Baik. Anak buah Ken berhasil mendapatkan plat nomornya. Bagus lacak mobil ini. Titah Ken pada yang lain. Tepat saat beberapa orang Ken kembali berkumpul. Apa yang kalian dapatkan? Salah satu menyodorkan sebuah anting. Ini ditemukan beberapa meter di depan kota G panel. Ini milik Katie. Gumam Ken menerima anting itu. Ada lagi. Dan ini. Ken menerima sebuah gelang. Gelang itu ada sedikit bercak warna merah. Ada sebuah tulisan. GX186. Apa ini? GX186. Salah satu anak buah Ken bertanya-tanya. Ken menggaruk dagunya berpikir. Asisten Ken bagaimana jika meminta Seven memecahkan sandi ini? Tidak. Pola Ken yang terlihat mulai menyungging senyum. Jangan ganggu mereka. Kurasa aku tahu maksudnya. Ken tersenyum misterius. Panggil polisi ke alamat yang aku tunjukkan. Lanjutnya, Asisten Ken. Kami menemukan orang-orang ini di pantai tanpa busana. Mereka pingsan dalam keadaan terikat. Seru beberapa orang menggiring beberapa orang yang menggigil kedinginan. Beri mereka minuman hangat dan selimut. Kita interogasi nanti, ujar Ken. Hubungi pusat untuk mengirim beberapa pengawal lagi kemari. 3 orang berjaga di sini. Sisanya ikut aku. Bab 89. Flashback. Rudy keluar dari mobilnya dengan menelpon seseorang. Dia, kakak sudah sampai di apartemenmu. Jangan bersedih lagi. Masih ada pria lain yang lebih baik dari dia. Ucapnya melalui sambungan telepon. Rudy melangkah memasuki lift. Oh iya, kakak bawakan makanan enak kesukaanmu. Tunggu kakak di atas. Rudy mencet nomor lantai 11. Menunggu sesaat hingga benda kotak itu mengantarnya hingga ke lantai yang dituju. Rudy langsung melangkahkan kaki ke rumah dia adiknya. Rudy menekan tombol bel dan menunggu beberapa saat. Namun masih tak ada sahutan. Apa dia sedang pergi ya? Gumam Rudy. Coba ku telpon dulu. Rudy meredial nomor dia adik perempuan satu-satunya. Terdengar suara dering ponsel tepat di depan pintu yang tertutup itu. Rudy menempelkan telinganya di pintu. Lalu mulai mengetuk. Dia, kamu di dalam. Ini kakak Rudy. Buka. Tak ada sahutan. Karena berkali-kali ketuk tetap tak ada sahutan apapun, Rudy merasa curiga. Lalu memanggil menjaga apartemen untuk membuka kunci pengaman. Cepatlah pak, aku khawatir dia kenapa-kenapa. Rudy tak sabar. Iya, jawab penjaga apartemen. Begitu pintu terbuka, Rudy langsung menerjang masuk. Rudy tersentak mendapati adiknya dia menggantung di langit ruang tamu. Pria itu menjerit histeris. Dia, adikku, apa yang kau lakukan? Ark. Rudy menyesalkan kenapa dia tidak datang lebih cepat hingga mungkin bisa mencegah hal ini terjadi. Penjaga apartemen pun terkejut melihat pemandangan itu dan memanggil pihak kepolisian. Belakangan Rudy tahu dia memilih gantung diri karena tak kuat menahan susah hati. Cintanya yang bertepuk sebelah tangan. Dan pria yang membuat dia gantung diri adalah Kenan. Dengan tekad bulat dan amarah yang menggebu, Rudy bertekad membalas dendam pada pria yang menyebabkan adiknya gantung diri.
Malam itu, Rudy terbangun membuka matanya. Dia melihat sekeliling. Rudy terkejut. Pasalnya dia tak mengenali tempat di mana dia berada sekarang. Rudy mencoba menggerakkan tangannya namun tak bisa. Rudy tersadar. Ternyata tangannya terikat. Rudy berusaha melihat dalam ruang yang remang itu. Hanya ada dirinya. Di mana aku? Apa yang terjadi? Pikirnya melihat sekeliling. Rudy mencoba mengingat-ingat apa yang terjadi sebelumnya. Dia berada di ruang panel. Rekannya membisiki jika terjadi penyerangan pada jaringan yang mereka buat untuk mengacaukan web Malvin. Saat itu pria bule itu mendekat dan semua tiba-tiba menjadi gelap. Rudy tersentak. Mungkinkah kau sudah sadar rupanya? Sosok gelap bersuara padanya dengan membawa sebilah pisau yang berkilatan. Membuat Rudy bergidik. Mengeluarkan keringat dingin dari tubuhnya. Rudy mengenali suara itu. Di lokasi lain di pinggiran pantai. Lebih tepatnya di kota G panel tempat Seven dan Nine membalas serangan hacker pada perusahaan Malvin. Seven masih bermain-main dengan keyboard dan layar komputernya yang ada beberapa di hadapannya. Seven beberapa kali berganti dan memutar tubuhnya dari satu layar ke layar yang lain. Sedangkan Kai juga memiliki aktivitas sendiri. Dia juga sama mempertahankan perlindungan bentengnya pada web. Ya, Kai mendapat tugas sebagai tameng dan Seven sebagai penyerangnya. Terdengar suara asing di luar. Kai menoleh. Apa yang terjadi di luar sana? Kenapa begitu gaduh? Pikir Kai. Walau tubuhnya belum beranjak namun dia sudah sedikit kendor. Fokusnya mulai pecah oleh suara asing yang menggelitiki rasa penasarannya. Nine, abaikan. Pertahankan fokusmu. Seru Seven yang tahu gerak-gerik Kai yang gelisah. Tapi, di luar, Kai mencoba menjelaskan. Abaikan Nine. Seru Seven mengeraskan suaranya. Kita punya tugas masing-masing. Tetap bertahan. Swaut. Kai terkejut. Seperti ada lemparan benda logam dan mengenai salah satu benda di ruangan itu. Apa yang sebenarnya terjadi? Pikir Kayla dengan tubuh yang menegang dan keringat dingin. Rasa takut menjalari tubuhnya. Lindungi kami Tuhan. Nine, jangan abaikan tugasmu. Seven kembali memperingatkan. Sud, uaf. Darah segar terlihat mengalir. Di lokasi lain, dalam mobil yang melaju, Ken beserta orang-orangnya menuju sebuah wilayah dengan kecepatan penuh. Jadi maksud dari petunjuk yang Nona Katie berikan adalah, ucap salah satu pengawal yang ikut bersama Ken. Dia meminta kita memanggil polisi ke daerah tersebut. Terang Ken yang duduk di jok belakang melipat tangannya di dada. Maksudnya, GX-186, sebut Kenan. G sama dengan polisi simbol 911. X adalah lokasi kawasan gedung terbengkalai yang sebentar lagi akan dirobohkan dan dijadikan waduk. Dan 186 mungkin dijadikan waduk. Maksudnya lokasi. Bukankah besok pagi akan mulai dialiri air besar-besaran? Salah satu anak buahnya terkejut sekaligus takut. Benar, karena itu kita harus cepat. Dan hubungi pihak yang bersangkutan untuk menunda pengairan karena masih ada orang di sana. Kata Ken memberi arahan. Baik, sahut salah satu orang pengawal yang ikut semobil dengan Kenan. Apa mereka bermaksud menenggelamkan Nona Katie di sana? Sahut anak buah Kenan yang lain. Ken menjadi geram, dia menggebrak pintu di sampingnya. Kurang ajar, umpatnya. Percepat laju mobilnya. Seru Ken gusar. Katie, semoga Emsi terkejar. Tetaplah selamat. Bab 90. Apa kau pikir kau sudah menang? Rudy yang sudah babak belur dan tersungkur di lantai ruangan yang remang itu mencibir. Kalian tidak akan bisa menang. Hahaha. Malvin mendekat. Dengan sarung tangan yang terpasang. Sepertinya kita sudah cukup jelas di sini. Siapa Fang menyuruhmu? Tanyanya mendominasi. Ahahaha. Apa kau pikir kau begitu baik sampai tak ada orang yang memiliki dendam padamu? Cibir Rudy memprovokasi. Sepertinya kau masih ingin menambah luka di tubuhmu. Malvin berjongkok di depan Rudy. Katakan siapa yang menyuruhmu. Kiki, ancamanmu tidak berlaku untukku. Rudy, aku paling tidak suka dengan orang yang bermain-main dengan keluargaku. Tegas Malvin menatap tajam Rudy. Ini akan jadi pertanyaan terakhirku. Siapa yang berada di belakangmu? Rudy berbalik menatap tajam Malvin. Mulutnya membuka hendak bicara. Tuan Malvin, panggil seorang dari pintu. Malvin menoleh.
Ada panggilan. Malvin kembali menatap tajam Rudy. Lalu berdiri dan menerima telepon dari anak buahnya yang tadi memberi kabar. Ya, hening sejenak. Raut muka Malvin berubah. Kini menjadi menakutkan sekaligus cemas. Baiklah, terus pantau jangan sampai lepas titahnya, dan lindungi anak-anak. Dengan sorot mata sedih, Malvin menutup teleponnya. Rudy yang melihat air muka Malvin berubah cemas dan sedih itu mengulas senyum. Lalu perlahan bahunya berguncang dan tertawa terbahak-bahak. Tentu itu membuat Malvin tak senang. Malvin menendang pria itu hingga tersungkur dan kembali mengeluarkan darah dari mulutnya. Selamat menikmati kehancuran keluargamu, seru Rudy mencemooh dengan seringai di wajahnya. Gigi Malvin menggeretak. Dia hendak memukul, namun diurungkannya. Malvin memilih pergi. Awasi dia, perintahnya. Patahkan saja kakinya jika dia kabur. Perintahnya sambil sedikit menoleh melirik sinis pada Rudy. Baik tuan, sahut bawahannya patuh. Hahaha. Saat kau sampai di sana seluruh keluargamu sudah mati tenggelam. Hahaha. Kacau Rudy memprovokasi. Embun duduk di dalam kabin pesawat dengan gelisah dan gusar. Tangannya terus saling meremas hanya untuk menenangkan dirinya. 1000 tanya terlintas di benaknya. Apa yang terjadi? Bagaimana anak-anaknya? Bagaimana suaminya? Kenapa semua serba tertutup dan tidak mau bicara? Mereka hanya meminta Embun untuk sabar menunggu. Tentu saja sedari tadi Embun mencoba menghubungi suami dan anak-anaknya namun tak satu pun aktif dan merespon. Ada apa ini sebenarnya? Beberapa saat berlalu, Malvin menampakkan diri. Embun pun berdiri dengan gelisah. Pria itu sedikit berlari dan berhambur memeluk istrinya. Ada apa ini, Beb? Tanya Embun dengan gelisah dan cemas. Kenapa tiba-tiba mereka menjemputku? Dan anak-anak tak bisa dihubungi. Berondong Embun tak sabar. Kita duduk dulu. Pasang sabuk pengamanmu dan segera kembali. Akan kuceritakan di perjalanan. Ucap Malvin membawa Embun duduk kembali. Agar bisa segera lepas landas. Kayla menangis sesenggukan. Tangannya memegang bahu kiri Seven yang tak henti mengeluarkan darah. Menahan agar darah segar itu berhenti. Ayo kita ke rumah sakit saja. Tangisnya. Nine tetep di posisimu. Suara Seven yang tersengal. Kita masih belum selesai. Kau terluka, Seven. Kita harus menyelamatkanmu. Pekikai kesal bercampur menangis. Nine, kembali ke posisimu. Ucap Seven dengan mata marahnya mencengkram kerah leher baju Kai. Walau aku terluka, aku masih punya tanggung jawab. Kembali ke posisimu. Geram Seven lebih keras menghempas tangan Kai dari bahunya. Kai masih sesenggukan di tempatnya. Seven berusaha bangkit dan duduk sempurna. Dengan seringai di wajahnya, dia mulai sibuk memainkan jari-jari di keyboard. Kita tidak tahu berapa yang sudah tergeletak di luar sana, Nine. Kau mau mereka mati konyol. Karena kita tak berhasil merobohkan mereka. Ucap Seven masih berjuang. Kembali ke posisimu. Nine. Kayla mengusap lelehan di pipinya. Baiklah. Cepat kita akhiri ini dan ke rumah sakit. Tekadnya kembali duduk di depan komputernya. Sementara Ken, tepat di jalan batas aman yang sudah dipasang garis polisi. Berdiri menatap jauh ke sana. Asisten Ken, panggil salah satu pengawalnya. Kita hanya punya waktu 1 jam. Baiklah, siapkan ambulans dan keamanan. Dan juga, malam itu angin berhembus menggoyangkan rimbunan pohon membawa hawa dingin menerjang kulit membuat bulu-bulu halus meremang. Kenan memasuki mobil dengan 3 orang pengawalnya. Menggunakan 2 mobil. Masuk jauh ke area terlarang di mana tempat itu akan dialiri air dalam beberapa jam lagi. Kecepatan penuh. Kedua mobil itu melesat jauh dan berhenti di sebuah gudang kosong yang remang dengan sedikit pencahayaan. Ada beberapa mobil di sana. Itu artinya mereka berada di lokasi yang tepat. Dengan hati-hati dan kewaspadaan penuh Ken dan pengawalnya memasuki gudang terbengkalai. Tak ada apapun di sana. Bahkan mungkin tikus pun tak ada. Ken mengisyaratkan dengan mata dan kepalanya. Sisir. Mereka menyisir seluruh gedung. Tak ada apapun. Para pengawal itu kembali tak lama sesudahnya. Bersih. Wajah Ken menandakan tanya. Kemana mereka?
Bukankah seharusnya di sini? Lalu kenapa? Apakah mereka berpindah tempat? Kembali ke depan, ucap Ken. Kita tak punya banyak waktu. Harus segera menemukan mereka. Ken dan para pengawalnya berdiri tepat di samping mobil-mobil yang terparkir. Periksa sekitar gedung dan Ken memotong kalimatnya. Dia merasa curiga dengan mobil-mobil itu. Gegas Ken mengintip melalui kaca yang gelap itu. Samar terlihat beberapa orang di dalamnya. Meringkuk dan terikat. Ken tersentak. Apa yang terjadi? Pikirnya terkejut. Kenan mendengar suara Cati. Menoleh-noleh. Di atas sini. Ken mendongak. Menyorotkan senter yang dia bawa ke atas. Ken melihat Katie berada di atas atap. Katie, Kenan. Di belakang Katie muncul dua bocah kembar ikut meongok. Apa yang kalian lakukan di atas sana? Kalian, cepat bantu mereka turun. Perintah Kenan pada para pengawalnya. Dengan sigap dan cepat, Katie dan si kembar sudah berada di bawah. Berkumpul dengan Kenan. Penjahatnya ada di dalam mobil. Celote Kian menunjuk mobil di samping Ken. Tahu. Sahut Ken. Bagaimana bisa? Bodyguard kami terluka. Sebentar lagi tempat ini akan dialiri air. Kita harus segera pergi dari sini. Jelas Katie. Hanya ada dua mobil yang bisa digunakan. Yang lainnya sudah dikempeskan anak-anak ini. Katie menunjuk si kembar. Ken tersenyum antara kagum dan kesal dengan tindakan sembrono mereka. Satu berhasil melarikan diri. Kami tak bisa menyetir. Dan paman pengawal terluka. Karena itu kami diatap agar tak terkena air nanti. Sudah ceritakan nanti di perjalanan saja. Masuk ke mobil. Kita harus pergi sekarang. Potong Ken menginstruksikan pengawal dan anak asuhnya segera masuk ke mobil. Grup, suara itu. Cetus salah satu pengawal. Apakah terlambat? Di depan jalan masuk yang masih dijaga oleh pengawal Kenan dan garis polisi yang sudah terkoyak. Malvin menghentikan laju mobilnya dan berhambur keluar bersama Embun. Wajah mereka terlihat begitu tegang dan khawatir. Berapa lama mereka di dalam? Tanya Malvin pada pengawal yang standby di sana. 1 jam lebih tuan. Apa mereka masih di dalam? Malvin semakin panik. Cepat hubungi pihak kontrol, masih ada orang di dalam. Sudah tuan. Grup, suara itu. Pengawal yang berjaga. Hei, mereka masih di sana. Panik Malvin mencoba menerjang melewati garis batas polisi. Namun cepat ditahan oleh pengawalnya yang membentuk barikade. Lepaskan aku. Anakku masih di sana. Histeris Malvin meloloskan diri. Katie, minggir. Kalian kubayar bukan untuk menghalangiku. Sentak Malvin makin kacau. CATTYY. CATTY. Katie Wilson Vorobyov. Apa Dedi? Kenapa teriak-teriak? Memekakkan telinga. Malvin yang sudah berderai air mata itu menoleh ke arah sumber suara. Katie tengah digendong oleh Kenan. Dan kedua bocah kembar terlelap dalam gendongan dua pengawal yang Kenan bawa. Bocah tengik. Berani-beraninya membuat Dedi khawatir. Seru Malvin lega sekaligus jengkel berjalan mendekat. Mengangkat tangannya. Cati terkesima. Berpikir Dedinya akan memukulnya. Katie merengek. Dedi akan memukulku. Lindungi aku dari KDRT ini. Katie menelusupkan wajahnya ke dada Kenan dan merangkul leher pria itu. Yes. Aku tak akan melepaskan kesempatan ini. Batin Katie senang walau kakinya sakit karena terkilir tadi. Malvin yang awalnya kesal jadi tambah jengkel dengan sikap anak gadisnya yang sedikit ganjen itu. Kemari kamu. Malvin meraih tangan Cati hendak mengambil gadis itu dari Kenan. Gak mau. Katie makin mengeratkan tangannya dan menggoyangkan kakinya. Dasar anak nakal. Dedi cemas tahu. Kemari. Kesal Malvin. Kenan menurunkan tubuh Katie. Aku terkilir dat. Gak bisa jalan. Apa? Malvin sedikit panik. Biar Dedi lihat. Malvin berjongkok untuk melihat kaki Katie. Dedi mah. Gak tahu orang lagi PDKT juga. Batin Katie kesal. Bagian mana yang sakit? Tanya Malvin. Desis Katie. Pura-pura pingsan ajalah. Batin Cati. Katie mulai berakting lemas dan ambruk ke sisi tubuh Ken. Tentu agar pria itu yang menggendongnya. Ken memang menangkapnya. Membuat gadis kecil itu bersandar pada dadanya yang hangat. Yes. Sorak Katie dalam hati dengan berbahagia. Namun, sekian detik kemudian dia sudah beralih ke gendongan Dedinya. Apa? Dadi.
Kok jadi Dedi sih? Dalam hati Cathy. Terima kasih untuk semua Ken. Dan maaf sudah merepotkanmu. Ucap Malvin tulus. Tentu saja Tuan. Terima kasih sudah percaya padaku. Ken mengulas senyum. Tuan, kami masih mengejar jejak pria yang melarikan diri itu. Kata salah satu pengawal. Tidak apa kita akan mendapatkannya nanti. Ayo kembali. Kalian juga pasti lelah. Ujar Malvin berbalik melangkah untuk kembali. Di sana ada embun yang menanti setelah menidurkan si kembar di jok belakang. Wagah. Dadi merusak rencanaku. Batin Cathy kesal. Malvin tersenyum tipis. Kalau mau berakting yang benar, jangan membuat Dedi malu. Apa? Jadi Dedi tahu kalau aku pura-pura pingsan. Geram Cathy kesal. Namun tetap pura-pura pingsan. Malu dong. Hari berselang. Di dalam ruang meeting kapasitas sedang, Malvin memimpin rapat dengan para pengawal dan juga Kenan. Untuk membahas kegaduhan kemarin. Jadi kita masih belum tahu siapa dalang di balik ini semua Tuan. Tanya Ken duduk di samping Malvin. Belum. Rudy sama sekali tak mau buka mulut. Malvin masih berpikir keras. Anda tidak memiliki seseorang yang mungkin memiliki dendam dengan Anda. Tanya Ken memastikan. Malvin masih berpikir dan menggeleng. KRIEEETT. Suara pintu dibuka. Dia adalah paman yang dulu pernah datang ke pemakaman Momihana. Dat. Ujar Cathy dari ambang pintu. Semua mata tertuju padanya. Dia lalu masuk dan mengambil duduk di samping Kenan. Kenapa kamu kemari? Protes Malvin kesal. Melihat anak gadisnya terus saja menempel pada Kenan. Aku kan juga terlibat Dat. Jadi harus berada di sini juga. Jelas Cathy percaya diri. Bagaimana mereka bisa berakhir seperti itu Chat? Apa yang terjadi malam itu? Kenan masih penasaran. Itu. Sebenarnya. Flashback. Siapa kalian? Tanya Cathy pada beberapa orang yang menghadangnya malam itu setelah keluar beberapa langkah dari Coyote Panel. Ikut kami. Kata salah satunya dengan nada seram mengulurkan tangannya hendak mencengkram tangan Cathy. Dengan cepat Cathy bersiul. Beberapa bodyguard-nya yang bersembunyi muncul dan segera melumpuhkan para penjahat yang menghadangnya. Cathy menyeringai dan menginjak punggung salah satu dari mereka. Katakan kau mau mati dengan cara apa? Seringai Cathy bak preman wanita. Cathy mengambil pisau dan menjilatnya. Tentu saja itu hanya untuk menakut-nakuti. Dia pernah melihatnya di drama action. Jadi Cathy menirunya. Ampuni kami. Keder penjahat itu gemetar. Kalau begitu katakan kemana kalian akan membawaku? Tanya Cathy mendominasi. Tentu saja dia belajar cara bicara seperti itu dari drama serial action yang pernah dia tonton juga. Penjahat itu menjawab. Dan Cathy terlihat berpikir. Siapa yang menyuruh kalian? Tuan Daniel. Siapa Daniel? Sentak Cathy. Tunggu. Lebih baik aku pura-pura menjadi tawanannya saja agar bisa tahu siapa dalang dari semua ini. Akan kubawa semua bodyguard yang ada. Pikir Cathy gadis itu menyeringai. Dan nasib orang-orang ini. Biar ditentukan oleh dinginnya malam. Cathy menyuruh para bodyguard-nya untuk melepas pakaian para penjahat itu mengikatnya lalu melempar mereka di tepian pantai. Sedangkan dia pura-pura menjadi tawanan bersama pengawal dan satu orang penjahat sebagai kamuflasi. Ternyata berguna juga banyak nonton film action. Hahaha, pikir Cathy. Flashback off. Begitulah. Tutup Cathy bangga memainkan alisnya. Semua terkesima dengan penuturan Cathy. Juga menatap aneh sekaligus takut. Anak kecil yang mengerikan. Begitulah kira-kira yang mereka pikirkan. Malvin yang mendengarkan dengan mensedekapkan tangannya di dada hanya manggut-manggut sambil berdecak. Benar-benar anakku. Gumam Malvin pelan. Sedangkan Kenan hanya berekspresi datar walau sebenarnya dia merasa Cathy terlalu aktif untuk seusianya. Bagaimana dengan Sean dan Kian? Kau mengajaknya juga? Tanya Malvin tajam. Enggaklah. Elak Cathy cepat. Mereka membuntuti kami dengan pengawalnya. Dedi marahi saja pengawal mereka. Malvin geram. Kenapa anak-anaknya bisa begitu sembarangan mengambil tindakan berbahaya begitu? Wajah marah Malvin tentu membuat Cathy bergidik. Tak pernah Dedi mal begitu sebelumnya. Hanya sering menggodanya dan bercanda. Kadang hanya menunjukkan ketegasannya. Dat, Cathy, lain kali jangan berbuat hal yang berbahaya lagi. Tegas Malvin masih menggeram marah.
Cathy tersenyum canggung sekaligus takut. Menggaruk pipinya yang tidak gatal. Kau akan dihukum atas tindakanmu nanti. Yes, Dad. Lemas Cathy patuh. Jadi kau mengenal orang yang mengancam kalian. Seperti yang kubilang tadi. Paman itu pernah datang dan diusir oleh Dedi waktu datang di pemakaman Mami Hana. Aku tahu orangnya, dia adalah Daniel. Sepupu Hana dari keluarga angkatnya. Orang itu mencintai Hana secara berlebihan. Jelas Malvin pelan. Dia memang menyalahkan kami dalam kecelakaan Hana. Dan orang itu lolos tuan. Ini berbahaya. Ucap Ken memperingatkan. CEKLLEEKKK. Aku tahu di mana lokasinya. Suara Seven dari ambang pintu. Semua mata menatap ke arahnya. Seven yang sedang dipapah oleh Kayla berdiri di ambang pintu. Remaja itu masih terlihat berbalut perban di pundaknya. Dengan jaket yang tersampir di bahunya menutupi bagian punggungnya saja. Seven. Sebut Ken berdiri lalu memapah dan membantu remaja itu duduk samping Cathy yang kosong. Aku sudah melacak ponselnya. Posisi terakhir dia ada di bandara internasional. Jika tidak cepat, dia bisa lolos kabur ke luar negeri. Akan sangat sulit menjangkaunya di sana. Jelas Seven. Ken. Baik tuan. Kenan menunduk mengerti maksud tuannya. Dia harus membawa orang bernama Daniel itu ke hadapan Malvin. Ken pergi dengan beberapa orang pengawal bersamanya. Menyisakan satu keluarga di ruangan itu dan juga Seven. Malvin menatap lekat pada remaja tampan itu. Terima kasih. Seven hanya menyambutnya dengan senyuman. Seven berjalan keluar gedung perusahaan Malvin. Sebenarnya Malvin sudah menawarkan beberapa hal padanya. Termasuk posisi yang bagus dan beasiswa untuknya melanjutkan sekolah. Namun remaja itu menolak dan memilih pergi. Seven. Seru Kai berlari mendekat. Kemana kau akan pergi? Dengan nafas terengah. Ke tempat impianku. Tak bisakah kamu tinggal? Tak ada tempat untukku di sini, Nine. Ucap Seven pelan. Aku masih punya tujuan lain. Dan bukan di sini. Kalau begitu, boleh aku tahu siapa namamu? Seven mengulas senyum. Saat kita bertemu lagi nanti, aku akan memberitahumu. Kai. Seven melanjutkan langkahnya. Hingga beberapa meter. Lalu melambaikan tangannya tanpa berbalik. Kayla menatap punggung orang yang pernah mengajarinya meretas itu. Apakah kita akan bertemu lagi? Hari berikutnya di kediaman keluarga Malvin. Hukuman kalian karena tidak patuh dan menantang bahaya adalah menyalin 200 lembar tentang etika dan moral. Tegas Malvin berjalan mondar-mandir bak kapten yang tengah memberi arahan pada bawahannya. Mulai dari sekarang, Dad, ini nggak adil. Kenapa kami juga harus ikut menyalin? Kami masih 6 tahun lewat dikit. Protes Kian cemberut. Kau mau Dedi menambah jumlah salinan? Tanya Malvin dengan wajah kesal. Tidak, Dad. Kami akan menyalin 200 lembar. Seru Cathy cepat. Kak Cathy. Protes kedua adiknya. Nggak usah protes. Kalian mau menyalin lebih banyak lagi. Kalau kakak nggak mau. Tegas Cathy lantang. Dengan cepat Cathy menulis di lembaran pertama. Sedangkan kedua adiknya cemberut dan ikut menyalin dengan muka sangat masam. Kenan muncul dari balik pintu ruang santai. Tuan. Malvin menoleh dari mengawasi anak-anaknya. Apa yang kamu dapat? Malvin melirik ketiga anaknya. Lalu berjalan mendekat pada Ken. Ke ruang kerjaku saja. Ucapnya pelan. Lalu menoleh sebentar pada si kembar dan Cathy. Jangan ada yang berbuat curang. Akan Dedi tambah jumlah salinannya. Tegas Malvin berjalan mendahului Ken. Ken yang melihat pemandangan anak-anak yang rajin itu tersenyum kecil sebelum mengikuti tuannya ke ruang kerja. ARGGG. Setidaknya ini lebih bagus terlihat kakak tampan itu daripada hukuman fisik. Batin Cathy melirik arah Ken menghilang di balik pintu. Tunggulah aku Om. N. Lanjut judul baru cerita tentang anak-anak Embun dan Malvin.